Pemirsa Nusantara Kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik. Bersama saya, Puri Anindita, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Polisi tangkap 17 tersangka dan sita triliunan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden Prabowo Subianto akan memaafkan koruptor yang kembalikan uang kepada negara. Mantan Menkominfo Budi Ari diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus judi online. Dari dunia olahraga, skuad Garuda bersiap hadapi Filipina untuk memperebutkan satu tiket semifinal Piala AFF 2024. Polisi menangkap 17 tersangka dan menyita uang palsu triliunan rupiah yang dicetak di kampus Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan Wibisono mengatakan polisi juga menemukan uang palsu dengan mata uang Korea Selatan dan Vietnam. Polisi juga menyita fotokopi sertifikat deposito Bank Indonesia dan satu lembar kertas surat berharga negara atau SBN dengan nilai triliunan rupiah. Mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 1.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya jenisnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran, nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea satu lembar sebesar 5.000 won, ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong, dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Sementara itu, para tersangka membeli mesin pencetak uang palsu dari Surabaya dan dipesan dari Tiongkok. Kemudian sampai dengan di Juni 2022 ini kembali lagi untuk merencanakan. Kemudian Juli 2022 merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi. Jadi kalau dilihat dari sekarang perencanaan pembuatan ini. Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar membenarkan kepala perpustakaan dan stafnya terlibat kasus uang palsu. Keduanya telah diberhentikan secara tidak hormat. Saya hadir di sini selaku rektor UIN Alauddin. Itu bukti nyata dukungan kami terhadap polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin, selaku rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, warik 1, warik 2, warik 3, kepala biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Terima kasih. Kita beralih ke sorotan lain. Bareskrim Polri memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online. Budi Ari diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika. Usai menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi akhirnya keluar dari gedung Bareskrim Polri pada Kamis sore. Budi Ari yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo ini mengaku diperiksa sebagai saksi dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi Informatika yang kini berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.
Budi Ari meminta sejumlah pihak untuk tidak menuduh dirinya terlibat dalam kasus judi online yang menjerat 9 pegawai dan 1 staf ahli. Nama Budi Ari yang kini menjabat sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini terseret kasus judi online setelah polisi menetapkan 24 orang sebagai tersangka. Dari seluruh tersangka, 9 orang merupakan pegawai kementerian dan 1 staf ahli kementerian, sementara sisanya merupakan warga sipil. Saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan komisi. Ada lapor sama presiden nggak kalau dipanggil hari ini? Saya membantu. Pak Prabowo tahu nggak Pak? Kan tidak ada benar Pak. Kita ke wilayah lain, situasi di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan mulai kondusif pasca aksi saling serang antara pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sebelumnya, kerusuhan di Kabupaten Lani Jaya menelan korban jiwa. Para pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan sempat saling serang dengan menggunakan panah dan parang. Masa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati setempat juga membakar sejumlah bangunan dan rumah warga. Setidaknya 5 orang tewas akibat bentrokan, serta puluhan lainnya mengalami luka. Ratusan warga pendatang maupun warga asli Lani Jaya memilih mengungsi di pos TNI Polri. Pejabat Bupati Lani Jaya, Alpius Yigi Balo memastikan, saat ini situasi sudah kondusif berkat bantuan aparat TNI dan Polri. Hari ini teman-teman PLN Wamena telah naik ke Etiom untuk melihat memperbaiki semua jaringan listrik yang kemarin ikut terbakar kemarin. Karena itu hari ini sudah mulai pulih, hari ini sementara sudah berjalan aman dan kondisi sementara baik. Sebelumnya pada gelaran Pilkada Serentak 2024 lalu, menyebabkan terjadinya aksi saling serang antara massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, dan 3 di Kabupaten Lani Jaya. Aksi serang yang berlangsung berhari-hari ini membuat situasi di Kabupaten Lani Jaya lumpuh total. Bahkan rumah warga dan kios pedagang dibakar massa. Saat ini ratusan aparat TNI Polri telah diterjunkan ke Lani Jaya untuk mengantisipasi aksi saling serang susulan. Rifan Donai, Jawa Pos TV, Jayapura, Papua. Kita ke informasi lain, pemerintah Indonesia memastikan para pekerja migran yang bekerja di Korea Selatan dalam kondisi aman di tengah memanasnya situasi politik di negara tersebut. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengatakan kementeriannya belum menerima laporan terkait pekerja migran Indonesia di Korea Selatan menyusul situasi politik yang sedang bergejolak. Lembaga yang dipimpinnya pun telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempersiapkan langkah mitigasi jika situasi di Korea Selatan semakin memburuk. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada laporan terkait dengan kondisi pekerja migran kita karena situasi politik Korea. Dan kita terus memantau dan berdoa mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita juga menyiapkan mitigasi sih. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri apa-apa yang bisa kita siapkan dalam rangka memitigasi kalau ada apa-apa. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Cukup ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memediasi orang tua bayi tertukar dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Mediasi digelar untuk memfasilitasi laporan keluarga korban bayi tertukar yang telah mengadukan permasalahannya ke kantor KPAI. Mediasi sendiri dilakukan secara tertutup. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengungkapkan mediasi dilakukan dengan menghadirkan R selaku ayah bayi yang diduga tertukar, juga menghadirkan pihak rumah sakit yang terdiri dari Direktur Utama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan beberapa orang dokter, termasuk dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sebelumnya, kasus dugaan bayi tertukar ini bermula dari kecurigaan orang tua bayi bahwa bayi yang mereka terima berbeda dengan bayi yang dilahirkan. Berbagai kejanggalan diungkapkan mulai dari panjang bayi yang berbeda dengan rekam medis serta tahi lalat di wajah bayi tersebut.
ke perdata. Hari ini kita tidak ada masalah gitu ya, karena prinsip mediasi ini kan satu, kerelaan para pihak untuk mengadir. Kemudian yang kedua ya antar mereka bersepakat gitu ya. Kami hanya memfasilitasi lah gitu ya. Mencoba memfasilitasi, mencari titik temu antar pihak sehingga apapun hasilnya sepakat mungkin beberapa hal nanti akan dituangkan dalam berita kesepakatan, berita mediasi kita, atau mungkin tidak sepakat beberapa hal ya juga kita sampaikan juga di dalam di dalam Prabowo akan maafkan koruptor yang kembalikan uang rakyat. Nusantara Kini segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Presiden Prabowo Subianto meminta para koruptor tobat dan mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. Prabowo membuka kemungkinan akan memaafkan koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsi. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara pertemuan dengan para mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo pada Rabu waktu setempat. Prabowo memberikan kesempatan bagi para koruptor yang mengembalikan uang rakyat untuk dimaafkan, termasuk memberikan opsi pengembalian uang hasil korupsi dilakukan secara diam-diam. Prabowo mengklaim puluhan koruptor yang merugikan hingga triliunan rupiah berhasil ditangkap meski dirinya baru menjabat 2 bulan sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia pun berkeyakinan jika jalan yang ditempuhnya sudah berada di jalur yang tepat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya
bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Sementara pada hari Rabu kemarin, KPK telah memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli selama 7 jam dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang menyeret nama Harun Masiku. Yasona Lauli mengaku diperiksa penyidik dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan ex-Menteri Hukum dan HAM terkait kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang menyeret nama Harun Masiku. Yasona mengaku telah memberikan keterangan sesuai fakta. Sebagai Ketua DPP PDIP, Yasona mengaku meminta fatwa kepada Mahkamah Agung sebelum menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Permintaan fatwa dilakukan DPP PDIP karena adanya perbedaan tafsir antara KPU dengan DPP PDIP tentang suara caleg yang meninggal dunia. Permintaan fatwa menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut. Ya, sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional, ya menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan kasus yang tengah didalami oleh KPK di Bank Indonesia akan dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Saat ini KPK sedang menyelidiki dugaan kasus penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia. Peri Warjio khawatir akan mempengaruhi nilai tukar rupiah ke depannya. Bank Indonesia akan berusaha menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan cara mengintervensi pasar falas pada transaksi spot, domestic non-deliverable forward, dan surat berharga negara di pasar sekunder. Kondisi pasar, segala berita itu akan berpengaruh kepada kondisi pasar, termasuk nilai tukarnya. Tentu saja, ya demikian. Ya, tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh terhadap pasar, termasuk nilai tukar, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar. Yang tadi kami sampaikan melalui intervensi, melalui pemberian SBN dari pasar sekunder maupun langkah-langkah lain termasuk SR. Koalisi Masyarakat Sipil serahkan petisi batalkan PPN 12% ke Istana Negara. Meski sempat dihadang polisi, surat petisi berhasil diserahkan ke kantor Kementerian Sekretariat Negara. Dengan membawa sejumlah poster, ratusan orang yang didominasi oleh kaum muda atau Gen Z berkumpul di seberang Taman Pandang Istana di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Langkah mereka untuk mengantar petisi yang berisi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% sempat terhenti. Aparat kepolisian tak mengizinkan massa untuk mendekat ke arah kantor Sekretariat Negara. Meski sempat beradu argumen dengan polisi, petisi yang telah mendapatkan dukungan lebih dari 113.000 warganet akhirnya diserahkan ke kantor Kementerian Sekretariat Negara oleh perwakilan massa. Mereka berharap petisi yang diantarkan langsung ke kantor Sekretariat Negara dapat menggugah hati Presiden Prabowo Subianto untuk segera membatalkan PPN 12% yang dinilai memiliki dampak sangat luas bagi masyarakat. Jadi hari ini kita ingin menyampaikan petisi yang kita himpun secara digital. Per hari ini udah ada 100 ribuan dan akan terus bertambah oleh teman-teman partisipasi warga. Dan hari ini kita dihadang oleh polisi, gitu, karena katanya nggak boleh nganterin petisinya. Gimana teman-teman? Kita dihadang polisi nih. Jadi kita cuma pengen anterin surat yang isinya petisi dan surat pengantar ke Setnek, tapi hari ini dihalang-halangi sama teman polisi. Ini bukan demo, teman-teman media lihat semua, nggak ada alat peraga, nggak ada toa, nggak ada kebisingan suara. Kita cuma pengen ngantar. Dan saya nggak tahu ya, mungkin ada kekhawatiran sendiri di kepolisian yang kita juga tidak tahu alasannya apa. Kenapa juga hanya boleh sedikit, kita juga tidak tahu alasannya apa. Tapi kan sebenarnya kalau di
Seknek sendiri hanya sedikit orang yang masuk itu wajar, ya kan, karena audiensi dan lain-lain. Tapi kan kita tidak semuanya mau masuk ke dalam. Jadi mau menemani, mengantarkan petisi yang sudah di print out gitu ya dari yang digital itu ke Seknek, setelah itu udah selesai. Sebelumnya sebuah petisi yang menolak kenaikan PPN menjadi 12% mendapat banyak dukungan dari warganet. Petisi yang dimuat sejak 19 November lalu telah mendapatkan dukungan lebih dari 113.000 orang. Isi petisi menilai kenaikan PPN bakal memperberat kesulitan masyarakat, sebab dampak kenaikan dinilai bakal meningkatkan harga berbagai barang. Putra Adi, Jawa Post TV, Jakarta. Kita ke Jawa Timur, bencana tanah longsor terjadi di Desa Pucang Anak, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Akibatnya 25 kepala keluarga terisolir karena akses jalan tertutup material longsor. Tebing setinggi 10 meter longsor menimpa akses utama Jalan Dusun Sumber Madu, Kabupaten Trenggalek. Saat ini warga hanya bisa keluar kampung dengan berjalan kaki melalui jalur kecil. Pasalnya jalan utama masih belum sepenuhnya bersih dari material longsor, sementara petugas gabungan berusaha melakukan pembersihan menggunakan alat berat. Sebenarnya kan jalur lingkar, terus yang sebelah sini ada 2 RT, cuma yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi kurang lebih ya dari 1 RT 37 kakak, terus yang di atas sekitar 12-an, di sini sekitar 25. Yang terisolir yang bagian yang daerah mana? Yang di bawah, di RT 17 bagian bawah. Yang 25 kakak itu ya, Mas? Yang 25 kakak. Puluhan pecinta kendaraan roda 4 yang tergabung dalam Foxy Club Indonesia membantu korban banjir di Kabupaten Pandeglang. Bantuan ini diberikan sebagai wujud kepedulian bagi korban terdampak banjir. Bantuan bagi warga korban banjir Pandeglang terus berdatangan. Salah satu bantuan datang dari Foxy Club Indonesia. Mereka mendatangi rumah warga terdampak banjir di Kampung Malang Tengah, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten. Bantuan logistik meliputi sembako, perlengkapan bayi, makanan ringan, kopi, gula pasir, dan perlengkapan mandi. Pihak komunitas Foxy Club Indonesia mengungkapkan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak banjir. Ini kami dari urunan teman-teman. Sejak awal Desember, membuat lebih dari 3.000 warga di 7 desa di Kecamatan Patia terendam banjir. Hingga berita diturunkan tidak ada korban luka ataupun meninggal dunia selama banjir terjadi. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Pemkot Serang merelokasi ratusan PKL karena melanggar aturan dan juga mengganggu keindahan. Pedagang berharap kepada pemerintah Kota Serang untuk serius menata tempat pedagang yang akan mereka tempati. Pemerintah Kota Serang bersama TNI, Polri, dan Satpol PP Banten merelokasi ratusan pedagang kaki lima PKL karena melanggar aturan dan mengganggu keindahan kota. PKL yang ditertibkan adalah yang menggunakan badan jalan dan berada di depan Taman Makam Pahlawan Stadion Maulana Yusuf Ciceri, Kota Serang. Tercatat ada 254 pedagang, baik yang di luar dan di dalam area Stadion Maulana Yusuf dipindahkan dan dipusatkan sementara di daerah Gunung Gelanggang Remaja. Kedepannya, ratusan pedagang tersebut akan ditempatkan di pusat kuliner yang berada di sekitar stadion. Ini memang sesuai kesepakatan kita bersama ya. Kita pernah laksanakan di hari Jumat kemarin Jumsi, dan sekarang kita melaksanakan eksekusinya, penertiban atau pemindahan. Lebih tepatnya pemindahan pedagang yang tadi di depan Makam Pahlawan dan di depan stadion ini karena menyebabkan kesemrawutan. Jadi kita pindahkan sementara di lokasi di dalam stadion di samping GGR untuk sampai dengan pembangunan Stadion Maulana Yusuf tahun 2025 terjadi, dan kita siapkan tempat khusus buat berjualan teman-teman kita yang pedagang ini. Sementara pedagang berharap kepada pemerintah Kota Serang untuk serius menata tempat para pedagang yang akan mereka tempati nanti. Aja sih, maksudnya ditata tata yang bagus lah. Terus dari pedagang tuh mengharapkan pemerintah tuh, kita udah nggak ngurungin pemerintah ya sebenarnya, karena tempatnya aja mungkin yang pemerintah. Kalau kita maunya ditata yang bener lah gitu aja, jangan sampai dibubarin beginilah. Kemudian akan dipusatkan di sana para pedagang, Bu. Terus Ibu sendiri pengennya seperti apa di sana itu, Bu? Ya dihidupin aja lah. Dihidupin. Jangan ditata yang bagus-bagusnya aja lah. Para
pedagang dapat berjualan di lokasi baru tanpa dipungut biaya. Pihak Disparpora berupaya untuk memfasilitasi agar para pedagang tetap dapat berjualan. Suhendi, Jawa Post TV, Kota Serang, Banten. Harga komoditas pangan meroket jelang Nataru. Nusantara Kini segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Program Malaikat Kertas ini merupakan kesempatan yang baik bagi saya dan teman-teman sekalian untuk berbagi kasih kepada anak-anak yang lebih membutuhkan. Sekolah kami sangat tertarik dengan Malaikat Kertas karena sesuai dengan visi misi sekolah kami adalah peduli pada sesama, terutama yang lemah. Kami sangat mengapresiasi program Malaikat Kertas, program yang memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Acara ini dipersembahkan oleh PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkruan garai. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tulisan Data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Saya lihatnya sisi positif saja. Ojo bisa channel tetap nang acara gak cuma cangkruan garai cerdas berkualitas yo. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025, harga telur ayam di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat meroket naik hingga tembus di angka Rp31.000 per kilogramnya. Selain menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, mahalnya harga membuat konsumen memilih untuk berburu telur pecah yang dijual lebih murah ketimbang telur ayam utuh. Komoditas telur di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat meroket naik. Biasanya telur ayam dijual seharga Rp27 hingga Rp28.000 per kilogram. Kini mendekati Hari Raya Natal dan pergantian tahun, harga telur ayam meroket naik hingga tembus di angka Rp31.000 per kilogram. Selain telur ayam negeri, telur ayam kampung yang biasanya dijual seharga Rp2.500 naik menjadi Rp3.000 per butirnya. Kenaikan yang sama juga terjadi pada komoditas telur bebek yang menyentuh angka Rp3.000 dari sebelumnya hanya Rp2.500 per butir. Selain menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, mahalnya harga membuat konsumen lebih memilih untuk berburu telur pecah yang dijual lebih murah ketimbang telur ayam utuh. Di harga normal, telur ayam negeri dibanderol seharga Rp8.000 per 1/4 kilogram. Para warga pun bisa mendapatkan telur pecah di angka Rp5.000 per 1/4 kilogram. Oh banyak banget yang nyari telur pecah. Jadi beralih ke situ ya? Iya banyak. Untuk membelinya sendiri banyak yang mengeluh? Banyak banget, banyak yang ngeluh karena harganya mahal sekali.
Dan telur pecah itu seperti apa nih, Pak? Telur pecah itu kayak seperempat 5.000 gitu Pak. Kalau yang utuh kan 8.000, jadi bedanya 3.000. Jadi banyak yang beli pecah gitu kalau masih ada. Mahalnya harga telur membuat para konsumen mengeluh. Sebagian dari mereka terpaksa harus mengurangi pembelian dari yang biasanya 1 kilogram menjadi setengah kilogram lantaran mahalnya harga. Sudah naik, Mas. Jadi tadinya terakhir beli sih masih 27, sekarang sudah lumayan naik jadi 31 kan, jadi lebih banyak naiknya. Kalau naik ini dikurangin nggak Bu belanjanya, Bu? Sebisa mungkin sih jangan ya, jadi kan memang udah kebutuhan pokok setiap hari gitu. Baik pedagang dan konsumen berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga telur di pasaran, terutama jelang Nataru. Putra Adi, Jawa Post TV, Jakarta. Sementara itu di Banten, harga minyak goreng kemasan minyak kita di Pasar Badak Pandeglang melebihi batas eceran tertinggi yang ditentukan. Harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah adalah Rp15.700 per liter, kini menembus angka Rp19.000 per liternya. Harga minyak kita di Pasar Badak Pandeglang terus menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga minyak pemerintah ini berdampak pada pedagang kecil dan konsumen. Pedagang di Pasar Badak Pandeglang mengungkapkan kenaikan harga minyak kita sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Kenaikan harga ini membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual agar tetap mendapat keuntungan. Kenaikan harga minyak pemerintah ini membuat sejumlah konsumen mengurangi jumlah pembeliannya. Untuk minyak kemasan, yang minyak kita khususnya ya, dari eceran 17-18, sekarang 19.000 per liter. Ya pemasukannya kurang dari sana, jadi distributornya juga dibatasi. Tidak full biasa misalnya sekian dus, sekarang dikurangi. Ya sama atau lebih pengaruh itu juga. Biasanya berapa per hari itu Pak? Kalau harga normal? Kalau harga normal kita habisnya 10 dus. Sekarang mah jauh lah. Kalau dijual kita 5 dusan itu pengecarannya. Yang belinya pada ngeluh. Mahal katanya. Berapa teh harganya? 19.000. Biasanya berapa kalau normal? Kemarin tuh 16.000 beli. Sekarang malah naik. Menurut gimana tanggapannya dengan naiknya harga minyak ini? Menurut saya sih keberatan ya dengan harga segitu, apalagi kan buat jualan ya. Dengan harga minyak segini, jadi nambah beban semua masyarakat, termasuk saya ya. Harapannya apa teh? Ya semoga normal lagi kayak kemarin ya harapannya. Sementara sejumlah konsumen keberatan dengan terus naiknya harga minyak kita di pasaran. Kenaikan harga tersebut semakin menambah beban masyarakat. 19.000. Biasanya berapa kalau normal? Kemarin tuh 16.000 beli. Sekarang malah naik. Menurut gimana tanggapannya dengan naiknya harga minyak ini? Menurut saya sih keberatan ya dengan harga segitu, apalagi kan buat jualan ya. Dengan harga minyak segini, jadi nambah beban semua masyarakat, termasuk saya ya. Harapannya apa teh? Ya semoga normal lagi kayak kemarin ya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat, HET minyak kita diatur sebesar Rp15.700 per liter. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin memantau ketersediaan pasokan dan harga pangan di pasar jelang libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan sejak sepekan seperti telur dan daging ayam. Lonjakan harga beberapa bahan pangan terjadi karena adanya peningkatan permintaan jelang Nataru. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan pemantauan harga bahan pangan sebagai upaya untuk memastikan harga-harga tetap normal dan pasokan tetap dalam kondisi aman selama libur Nataru. Dan relatif kenaikan harga itu sekitar 5.000 ya, termasuk tadi malah cabai rawit, cabai merah itu malah terjadi penurunan harganya ya, turun 2.000.
Harga bawang masih stabil. 10.000. Sebelumnya kan di bawah 40, sekarang udah 40.000. Sebelumnya itu di bawah 40 berapa ribu? 38.000, sekarang udah 40.000. Iya. Ini emang dari kapan ini? Udah seminggu. Wih, kayak gitu. Kalau di cabai itu masih turun naik. Sawi berapa bang harganya? Saat ini 20.000. Itu per apa? Per kilonya. Emang sebelumnya berapa bang? Sebelumnya ya hampir setengahnya, dari 10.000 biasanya. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan sidak di Pasar Madiopuro, Kota Balang untuk memantau ketersediaan kebutuhan bahan pangan jelang pergantian tahun. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mendapat banyak laporan dari pedagang soal naiknya harga kebutuhan pokok. Budi Santoso mengatakan kenaikan sejumlah harga bahan pangan masih dalam batas toleransi dan harga eceran tertinggi. Hal ini masih dianggap wajar jelang perayaan Hari Besar Agama dan Tahun Baru 2025. Budi Santoso memastikan stok sembako tersedia dalam jumlah besar demi memenuhi kenaikan permintaan pasar. Standar ya, tadi pasokan pun terjamin dan tidak ada istilahnya lonjakan pembeli melonjak tiba-tiba banyak gitu nggak ya. Jadi semua masih stabil walaupun pembelinya sedikit meningkat gitu ya, tapi karena pasokan tetap ada jadi harga telur masih terjangkau, artinya masih sesuai dengan harga acuan. 30. Ya. Biasanya? Biasanya 28, 27. 30 itu mulai kapan? Mulai mau Natalan kemarin. Sudah berapa hari tuh? Sekitar 5 harian lah. Banyak atau? Jarang. Iya, soalnya kan harganya 30 dulu kan, yang kemarin harganya masih 28, 27 itu masih banyak pembeli. Puncak libur Natal dan Tahun Baru 2025 melalui moda transportasi udara diprediksi akan terjadi pada hari Jumat 20 Desember 2024. Jumlah pergerakan penumpang diperkirakan adalah sebanyak 106.000 penumpang. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode Nataru tahun lalu. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, pihak PT Angkasa Pura Indonesia terus mengoptimalkan pelayanan penumpang pengguna jasa moda transportasi udara di sejumlah bandar udara. Diperkirakan puncak libur Nataru tahun ini akan terjadi selama 3 hari, yaitu 20 hingga 22 Desember 2024. Total penumpang sebanyak 106.000 penumpang. Secara umum, para penumpang memanfaatkan momentum libur Nataru tahun ini untuk berlibur ke sejumlah destinasi wisata atau pulang ke kampung halaman. Pihak operasional PT Angkasa Pura Indonesia mencatat ada 8 bandara yang akan mengalami peningkatan penumpang signifikan, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai Bali, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Balikpapan, Kuala Namu, dan Bandar Udara Samratulangi Manado. Ini diperkirakan nanti puncak-puncaknya ya yang paling tinggi ini 106.000 terjadi nanti di hari Jumat. Nah, di hari Jumat. Untuk yang berikutnya itu nanti tanggal 21 dan yang terakhir itu nanti tanggal 22. Jadi 20, 21, 22. Ini 3 hari yang menjadi puncak arus keberangkatan orang liburan. Jadi slot ini sudah kita atur, slot penerbangan. Pihak PT Angkasa Pura Indonesia akan menerapkan skema penerbangan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang di waktu-waktu tertentu. Haki Najili, Jawa Pos TV, Tangerang, Banten. Timnas Indonesia gelar latihan jelang hadapi Filipina. Nusantara kini segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Cum ini. Inilah biodiversity atau mega biodiversity. Gubernur terpilih ya dalam pilkada kemarin, saya yakin juga akan sejalan dan senafas untuk mewujudkan itu. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan dari situ. Jaga hutan itu sekali lagi tidak cukup kalau hanya dilakukan oleh satu sektor, dinas kehutanan, tetapi banyak pihak yang harus terlibat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tino iki pojok kampung Yopo rekomane karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mongso rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Dari dunia olahraga, jelang hadapi Filipina pada laga krusial Grup B Piala AFF 2024, skuad Timnas Indonesia sudah tiba di Solo sejak Rabu 18 Desember 2024. Dalam laga ini, Timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Untuk itu, tim asuhan Shin Tae-yong langsung menggelar latihan pada Rabu sore. Seluruh pemain dinyatakan fit kecuali Rivaldo Pakpahan yang mengalami cedera saat menghadapi Vietnam, sementara Marcelino Ferdinand juga sudah ikut berlatih setelah absen pada pertandingan sebelumnya karena akumulasi kartu merah. Sementara itu, laga Timnas Indonesia versus Filipina akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu mendatang. Jika menang melawan Filipina, akan lolos sebagai runner-up Grup B dan akan berhadapan dengan juara Grup A yang saat ini dipuncaki oleh Thailand. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina dalam laga lanjutan ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF pada tanggal 21 Desember mendatang. Sederet harapan disampaikan masyarakat Indonesia agar skuad Garuda bisa memetik kemenangan dan lolos ke babak semifinal. Nasib Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan ditentukan lewat laga pamungkas melawan Filipina yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada tanggal 21 Desember mendatang. Anak asuh Shin Tae-yong wajib menang guna mengamankan satu tempat di babak semifinal. Sederet harapan dan doa disampaikan masyarakat agar Timnas Indonesia berhasil mendapatkan hasil positif di laga hidup dan mati tersebut. Mudah-mudahan Indonesia bisa menang, semangat terus. Semoga Timnas Indonesia bisa lebih fokus mainnya, minimal 2-1 lah. Karena ini adalah kesempatan untuk Indonesia bisa maju dalam bidang sepak bola. Ini adalah unjuk gigi lah supaya mereka tahu kita bisa. Semangat terus untuk Garuda. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sih, saya berharap Indonesia bisa menang melawan Filipina untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Dilihat juga sekarang dari strategi pelatih yang semakin matang, pemain-pemainnya juga yang masih muda dan berbakat, saya rasa ini sangat memungkinkan untuk mereka menang. Kalau untuk prediksi poin, saya optimis Indonesia menang melawan Filipina dengan skor 2-1 atau 3-1. Ya, harapannya
semoga besok Indonesia menang melawan Filipina. Soalnya kan mainnya di kandang sendiri, pokoknya harus menang lah, pasti menang. Ya kan? Saya harap juga Indonesia tetap fokus ya, jangan terlalu pikirkan apa yang diomongkan sama orang lain. Anggaplah sebagai haters dan dukunglah sendiri bagi tim Indonesia. Oke, intinya Indonesia versus Filipina besok dapat membuahkan hasil yang sangat bagus. Intinya harus menang. Minimal berapa kosong? Dua. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak banyak mengeluh terkait padatnya jadwal pertandingan Piala AFF 2024. Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, pelatih Shin Tae-yong harusnya fokus dengan persiapan timnas menghadapi pertandingan selanjutnya di Grup B Piala AFF 2024 menghadapi Filipina. Menurut Ropan, semua tim yang mengikuti kompetisi juga merasakan padatnya jadwal pertandingan. Ropan menilai timnas Indonesia memiliki waktu istirahat dan persiapan yang cukup panjang jelang hadapi Filipina, yakni sekitar 5 hari, sementara Filipina hanya memiliki waktu istirahat sekitar 3 hari. Dengan waktu perjalanan yang dianggap mepet ya, dengan perjalanan yang jauh sehingga durasinya cuma 3 hari sudah langsung bermain. Tapi saya pikir apa yang dikatakan Pak Erik itu benar, karena dialami juga oleh semua tim, bukan cuma Indonesia. Jadi tidak perlu banyak keluhan. Pak Erik hanya minta STY, udah Anda fokus aja pertandingan. Karena toh kita melawan Filipina juga durasinya panjang, ada 5-6 hari kita istirahat. Sementara Filipina dan Vietnam masih akan bermain hari ini. Ya, kemudian mereka bersiap besoknya mereka akan berangkat ke Indonesia. Jadi waktu mereka pendek, sementara kita istirahat setelah melawan Vietnam kemarin kita kalah dengan 1-0 di Fitri Puto. Kita punya waktu yang panjang. Nah, sementara juga tim-tim lain juga akan bertanding di saat kita akan istirahat. Jadi sama sebenarnya. Melihat lebih dekat realita perajin kain lurik yang hilang dimakan zaman Nusantara kini. Segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bagaimana sih pengobatan yang cepat, tepat, dan tanpa efek samping? Banyak sekali orang di luar sana sudah usianya 70 tahun, 80 tahun, tapi masih sehat. Banyak. Ini kalau tulang belakang udah benar posisinya, udah betul posisinya, tidak ada miring, ambes, dan sebagainya. Organ tubuh semuanya insya Allah sehat. Makanya penyakit apapun, kalau Anda terkena penyakit yang sudah lama konsumsi obat, tidak kunjung sembuh, ya datang ke tempat yang besok. Pengobatan cepat, tepat, dan tanpa efek samping. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tidak
Bagi pojok kampung Yopo Reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Selamat. Jelas. Paketan entek. Pakei. Yo. Ya opo sih Ron? Paketanmu gak kontek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul Jaena. Nandi di nopo? Nak CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 ambek jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 ambek jam 8 nduk kuis tul Jaena CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Di Nganjuk, Jawa Timur terdapat satu desa yang dikenal sebagai sentra produksi kain kentol. Yang sayangnya pada tahun 1963 kain kentol mulai punah akibat kalah bersaing. Berikut selengkapnya. Wonten tahun 1900 miturut arsipun Tropen Museum Londo, Desa Banaran Kecamatan Rejoso Nganjuk dicatat dados desa ingkang ngasilaken kain tenun. Supados mestikaken sejarah menika para tiyang ingkang remen sejarah tindak wonten mriku. Kaliyan nemokaken sangang tiyang ingkang tasih gesang kaliyan nate ndamel kain kental menika. Salah setunggale griyane Jamiem ingkang dados putrane Jainem ingkang gadah yuswa 110 taun. Tiang kalih menika rumiyane dados pengrajin kain kental Desa Banaran Kecamatan Rejoso Nganjuk. Miturut Jamiem bahan bakunipun kain inggih menika kapas ditandur wonten kebonan. Menawi sampun dipendet salanjutipun didamel awe utawi bola ingkang dados bakale kain. Wedal niku regine kain menika gangsal repes tunggal ijine ingkang dawanipun 2,5 meter musuh 1 meter. Ingkang dados bukti sejarah menika tasih wonten lawe dom saking pring kalian kain stagen. Amin Fuadi budayawan Kutha Sejuk ingkang sakmenika nyambut damel wonten Dinas Kabudayaan Nganjuk Sanjang bilih wonten Dusun Padangan, Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor wonten sangang tiyang pengrajin tenun. Jaman rumiyin kerajinan menika Desa Banaran dados pusate pengrajin kain lurik. Nanging taun 1963 mboten produksi malih amargi kalah kalian kain saking luar negeri. Amin Fuadi nggih nyuwun kain kental menika diarsipaken wonten Museum Anjuk Ladang Nganjuk. Kaliyan nyuwun Pemkab Nganjuk saged nguripaken malih kerajinan menika. Ahmad Syarani, CTV.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ay, mul talon itu terus. Wah. Mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis tul Jaena. Kuis tul Jaena kapan? Loh, gorong ero. Iki lho. Oh, iya. Acara ini dipersembahkan oleh PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran garai. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tulisan data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Saya lihatnya sisi positif saja. Ojo bisa channel tetap nang acara gak cuma cangkuran garai cerdas berkualitas yo. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kg dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Jelang momen Natal dan Tahun Baru, masyarakat mulai mencari tujuan berlibur. Wisata puncak di Jember, Jawa Timur bisa menjadi pilihan yang tenang dan nyaman untuk didatangi bersama dengan keluarga ataupun orang tercinta. Puncak Rembangan di Jember, Jawa Timur merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi, baik dari masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Wisata puncak ini terletak di Desa Darungan, Kecamatan Arjasa, Jember. Kawasan ini berada di kaki Pegunungan Argopuro dengan ketinggian sekitar 650 meter di atas permukaan laut. Tempat wisata ini memiliki panorama pegunungan hijau dan sejuk. Cocok bagi Anda yang ingin bersantai bersama keluarga untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru nanti. Tak hanya itu, Puncak Rembangan banyak disinggahi kaum kaula muda. Karena tempat ini memiliki banyak spot foto yang instagramable dan cocok untuk diunggah di media sosial. Banyak
pengunjung memilih wisata di gunung untuk melepas penat, karena udaranya yang sejuk dan suasananya yang tenang. Kalau di gunung tuh enak, udaranya seger. Cocok juga sih buat lihat sunset gitu. Terus apalagi Pak? Apa banyak spot-spot itu? Iya, spot bermainnya juga buat santai-santai, kayak apa fasilitasnya di bawah buat nyantai, main-main gitu enak. Tak perlu merogoh kantong terlalu dalam untuk menikmati keindahan kawasan yang dikelola pemerintah Jember ini. Anda cukup siapkan kocek sebesar Rp10.000 untuk bisa menikmati pemandangan alam dan berbagai wahana. Jaraknya pun cukup dekat, sekitar 15 km atau 30 menit perjalanan dari alun-alun Jember. Lutfikur Rohman, JTV Jember, Jawa Timur. Badan Karantina Indonesia atau Barantin menggelar agenda refleksi akhir tahun. Badan Karantina Indonesia memaparkan sejumlah pencapaian selama setahun terakhir, di antaranya melalui penegakan hukum karantina dan notification of non-compliance. Barantin juga menekankan peran pentingnya melindungi sumber daya Indonesia dari serbuan komoditi impor. Kepala Barantin, Sahat M. Pangabean, mengatakan lembaganya telah melakukan sejumlah tindakan karantina, mulai dari penahanan, penolakan, hingga pemusnahan komoditi yang tidak sesuai dengan regulasi. Saat ini Barantin telah membuka layanan secara daring sehingga para pelaku usaha dapat mengakses aktivitas karantina secara digital. Kita akan memperkuat sistem ini. Ada berapa ribu itu dokumen kita tolak, kita musnahkan, kita bakar, kita tunjukkan kita berdaulat. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kita masuk ke kedaulatan negara ini. Mereka tidak boleh menganggap kita ini negara-negara biasa. Meskipun 1 tahun kita berani itu, kita jaga semuanya. Jadi NNC ini merupakan potret bahwa kita benar-benar menjaga negara ini. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara Kini hari ini. Saya Pura Nindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.